IO-nya adalah PT Lembah Tidar, pengelolanya nanti di Akmil itu. Di Dirjen AHU ada keterkaitan antara PT Lembah Tidar itu dengan kader Partai Gerindra gitu. Mengenai siapa penyelenggara di sana, itu kami serahkan ke sana. Kita tahu nggak banyak daerah yang bisa mandiri dengan PAD-nya gitu. Ini kira-kira dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa wajah pemerintahan daerah di era efisiensi ini? Saya pernah menjadi ketua Asosiasi Wali Kota, APEKSI, dan agak tahu lah mana teman-teman yang bagus ya, yang APBD-nya sehat, tapi mana yang APBD-nya itu sudahlah tidak sehat, kemudian juga banyak dialokasikan untuk anggaran-anggaran yang nggak jelas. Nah, itu masih banyak. Ya misalnya kegiatannya namanya pencegahan stunting, tetapi 60% dari stunting itu digunakan untuk perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Aku dengar info juga, katanya nanti ajudan juga akan dibatasi masuk ke... Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Tidak ada yang boleh masuk. Jadi begitu kepala daerah datang, masuk terlepas dari dunia luar. Para menteri, yang 40 sekian menteri itu akan berbicara tentang Astacita, diturunkan lagi. Oh, tentang Astacita. Iya, bukan hanya makan bergizi, tapi juga ada ketahanan pangan, ya, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan. Halo sahabat Kompas.com, bertemu lagi dengan saya Vittorio dalam program Kelas Wahid Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Ya langsung saja karena udah ketahuan di judul dan backgroundnya, kita sudah diterima oleh Kang Bima Arya, Wamendagri. Makasih banyak Kang udah diterima. Sama-sama Vito. Saya sebetulnya punya satu pertanyaan awal untuk membuka, tapi saya udah tahu jawabannya. Tapi karena udah di skrip saya tanya Kang ya. Yaitu ini kan mau pelantikan untuk pertama kalinya serentak 500, berapa Kang? 503. 503, ini pertama kali dalam sejarah. Iya. Repot nggak sih Kang ngurusinnya? Banget. Sebenarnya udah tahu sih. Vito bayangin aja, menyiapkan pelantikan untuk satu pasang, itu satu kota itu sibuk. Ya, seperti waktu saya dilantik dulu, itu satu kota sibuk, satu birokrasi sibuk. Ini 503 dengan rangkaiannya. Nah itu dari 503 itu kan ada juga teman-teman calon bupati, wakil bupati terpilih, wali kota juga, yang mana pada dulu itu kan yang lantik gubernur kalau nggak salah Kang ya. Nah itu apa sih Kang pertimbangan pemerintah menyerentakkan itu semua termasuk bupati dan wali kota? Banyak teman-teman bupati wali kota yang menghubungi Pak Menteri, mengontak saya, ada yang telepon, ada yang WA, mereka bilang, Pak bisa nggak ya? Kami itu kan harusnya dilantik sama PJ Gubernur. Tapi kan PJ Gubernur ini kan setelah itu kita nggak ketemu lagi. Kita nggak berkoordinasi lagi. Oh karena PJ Gubernur digantikan gubernur terpilih nih. Gubernur terpilih gitu kan. Boleh nggak kami ini dilantik langsung saja oleh Bapak Presiden gitu. Kami langsung buat kajian cepat. Dan ternyata Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 164B itu bunyinya presiden dapat melantik gubernur, bupati, wali kota secara serentak gitu. Walaupun jadi boleh. Walaupun itu dapat gitu. Nah, dapat itu artinya presiden menggunakan haknya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk melantik, itu satu. Yang kedua ada kata serentak di situ. Serentak. Berarti apa? Berarti ini semangatnya adalah sama keserentakan. Kita bisa bayangin kalau bertahap. Hari ini misalnya presiden melantik gubernur, nanti abis itu gubernur keliling lagi melantik bupati wali kota. Jadi kan agak mundur lagi nanti. Nanti beda-beda lagi. Padahal semangatnya ini kan serentak. Nyoblosnya serentak, diharapkan tentu pelantikannya serentak. Nah, Kang, semangat dari keserentakan itu kan juga adalah akhir masa jabatan nih Kang ya. Biar serentak juga karena ya itu esensinya gitu kan. Cuman kan ini masih ada sekitar berapa perkara ya? 40-an perkara di MK yang juga masih diperiksa gitu. Dan kalau nggak salah putusannya kan akhir Februari. Kenapa nggak dibarengin aja semuanya? Termasuk yang mungkin nanti hasil putusan MK-nya ditolak gitu sengketanya. Kan waktunya nggak pasti. Keputusannya itu 24 Februari ya. Nanti akan ada yang mungkin diperintahkan untuk pilkada ulang. Diperintahkan untuk pemungutan suara ulang. Kalau sudah pilkada ulang, itu nggak pernah tahu kita. Di Papua itu ada yang
panjang sekali, 8 bulan sampai setahun lebih gitu. PSU-nya pelaksanaan. Iya, nanti karena setelah itu mereka mungkin digugat lagi gitu. Sementara ini yang nggak ada perkara ini kan dari awal tahun itu sudah siap sebetulnya. Dan kita harus menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang harus segera disepakati supaya APBD bisa dilaksanakan. Itu persoalannya. Kalau kita inginnya ya lebih cepat lebih bagus, semua serentak. Itu juga mungkin yang kenapa dari dulu tuh Pak Mendagri juga kan mengusulkan bertahap tuh. Mungkin yang pertama non sengketa dulu, terus habis itu yang dismisal, sempat ada rencana kayak gitu kan di Perpres. Sempat ada seperti itu, ya supaya yang nggak berperkara duluan aja, supaya roda pemerintahan cepat begitu. Nah, ini dengan asumsi waktu itu yang dismisalnya itu masih pertengahan Februari. Ternyata kan dimajukan oleh MK. Jadi, wah ini bisa disatukan nih. Kita senang sekali ketika dismisalnya dimajukan, berarti bisa lebih banyak lagi yang dilantik serentak. 503, kan banyak sekali ini. Ya. Jadi yang non dismisal sama yang dismisal sama non sengketa jadi bisa bareng. Iya, gitu. Kang, kemudian yang juga jadi perhatian nih, 20 kan kita akan melantik 500-an kepala daerah. Habis itu kita retret, which is juga itu yang pertama kali kayaknya terjadi di Indonesia gitu. Sebetulnya ini arahan langsung dari Pak Prabowo, apa yang disampaikan Pak Prabowo sehingga perlu untuk retret kayak gini? Dulu itu waktu kami retret di Magelang, Presiden sampaikan bahwa di tempat ini bagus sekali kalau nanti ini para pemimpin-pemimpin itu dilatih juga di sini. Tentara, kepolisian, kepala daerah. Gitu. Jadi dulu itu sudah ada sinyalnya, sudah ada aba-abanya gitu. Dan memang itu nyambung. Kenapa? Karena Kemendagri itu sudah tradisinya dari zaman dulu bahwa kepala daerah yang baru dilantik itu pasti ikut pembekalan. Pasti. Saya dulu ikut pembekalan. Di Lemhanas 1 bulan. Di Kemendagri 2 minggu. Panjang gitu kan. Dan itu penting sekali. Karena banyak teman-teman yang bukan latar belakang politik pemerintahan, yang latar belakangnya jauh sekali gitu ya, ada pengusaha, ada artis, ada tokoh agama dan lain-lain gitu. Itu mereka perlu sekali untuk serius disampaikan tugas-tugas pokok gitu. Jadi ini memang penting banget. Nah, bedanya adalah kalau selama ini kan jangka waktunya panjang tadi ya. Kita ninggalin kota itu lama. Saya gelisah waktu itu, terang aja. Itu full ya Kang dulu waktu? Full time. 1,5 bulan tuh? Sebulan itu nggak pulang. Gitu. Fokus di Lemhanas, fokus di Kemendagri 2 minggu. Nah sekarang 7 hari. Jadi lebih singkat, lebih padat, lebih efektif. Gitu. Tapi gimana Kang menggantikan materi yang seharusnya disampaikan 1,5 bulan? Jadi cuma seminggu. Ya. Nah ini media nih suka aneh. Ya, kalau panjang pemborosan, ya. Kalau pendek gimana materi yang nggak disingkat. Pokoknya serba salah aja. Ada aja salahnya. Ya itu kita padatkan. Ya. Kita padatkan dari jam 7:30 mulai sampai jam 9 malam. Dan kita atur betul-betul yang pokok yang betul-betul diperlukan oleh teman-teman kepala daerah lah. Harusnya semua menteri berbicara. Harusnya semua menteri berbicara. Cuman nggak mungkin waktunya. Jadi sekitar 42 menteri saja. Nggak mungkin semuanya gitu. Tapi waktu itu alasannya apa Kang? Maksudnya ya kayak itu, menteri seharusnya semuanya bisa bicara gitu kan. Kenapa enggak? Ya kenapa seminggu gitu? Kenapa enggak membuka kemungkinan misalnya 2 minggu, toh 2 minggu juga masih lebih singkat kan daripada 1,5 bulan. Karena kan begini, satu, kita menunggu yang dismisal. Kalau nggak menunggu dismisal, sempat itu. Mau 2 minggu juga bisa. Kalau yang waktu itu. Tapi karena menunggu dismisal, ya, kemudian kan ada tahapan. Ya, setelah keputusan dismisal, MK kemudian menyurati KPU, KPU itu kemudian menetapkan, mengirimkan ke DPRD, ke Kemendagri, ke Presiden, jadi ada rangkaiannya. Nah rangkaiannya itu selesai antara tanggal 15 sampai tanggal 20. Sekarang, jadi memang ada tahapan seperti itu. Gitu. Iya. Jadi memang waktunya yang sempat ya segitu. Gitu ya. Jadi semua keputusan kita itu sudah dihitung, sudah ada kalkulasinya, ada dasar hukumnya. Nggak ada yang main-main. Serius ini, di gedung ini tuh serius semua diputuskannya. Saya juga nggak bilang Kang, cuman yang jadi kemarin sempat jadi bahasan juga, ini kan pemerintah lagi fokus efisiensi Kang. Kemudian kemarin sempat itu kan efisiensi. Yang tadinya 1 bulan jadi cuma 1 minggu. Jadi cuma 1 minggu. Dan biasanya ya Vito boleh cek deh ya. Kalau kepala daerah itu standar biayanya berapa, nginep di hotel. Ya waktu itu saya 2 minggu itu nginep di hotel juga ya. Jadi
pasti lebih mahal. Nah kalau sekarang standarnya ditekan sekali. Ya karena tadi ya nginepnya di tenda seadanya di sana di Akmil, makan juga secukupnya, jadi ditekan. Jadi kalau ngomong efisiensi sekarang waktunya lebih murah, ya itu satu. Kedua, nah ini juga saya ingin sampaikan. APBN kita itu 3.600 triliun. 3.600 triliun. APBD kita, jumlah uang yang beredar itu sekitar 1.300 triliun. Ya. Itu harus dikelola dengan baik, dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional. Nah, nggak semua kepala daerah itu paham juga. Makanya ada KPK yang berbicara, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, BPKP, supaya selamat gitu loh. 3.600 uang rakyat ini harus kembali ke rakyat. 3.600 triliun dan 1.300 APBD ini harus dikelola dengan baik begitu. Nah inilah selama 7 hari ini kita sampaikan materi-materi supaya semua bisa mengawal uang rakyat. Artinya apa? Kau bilang misalnya ya katakan nanti keluar sekian miliar begitu. Wah mahal. Itu sangat bisa dipahami dan wajar alokasi itu demi mengawal menyelamatkan ribuan triliun tadi selama 5 tahun. 5 tahun. Ya. Tapi yang kemarin jadi bahasan juga sempat Kemendagri mengeluarkan edaran bahwa itu semuanya di cover. Oh itu gini, APBD. Itu gini. Selalu Kementerian Dalam Negeri itu sharing dengan pemerintah daerah. Itu jadi ada biaya-biaya yang memang sudah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah itu menganggarkan kepala daerahnya untuk mengikuti pembekalan gitu. Nah, jadi kadang-kadang kok sharing bro. Nah, sempat ada usulan dari daerah, ya sudah kita anggarkan juga. Oke, kepala BPSDM yang in charge untuk urusan retreat ini, kemudian mengakomodir itu, membuat surat edaran. Ya, tetapi kemudian Pak Menteri memutuskan, oh tidak gitu. Ini adalah tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina politik dalam negeri. Jadi keseluruhan itu karena ini momentum yang agak berbeda ya sudah dianggarkan semuanya dari Kemendagri. Oh, tapi awalnya itu memang usulan dari dari daerah. Oh, gitu. Dan yang sempat jadi pertanyaan nih sekaligus saya mau tanya klarifikasinya, Kang. Itu adalah soal IO-nya adalah PT Lembah Tidar, pengelolanya nanti di Akmil itu. Dan ini sempat jadi polemik karena ada di Dirjen AHU ada keterkaitan antara PT Lembah Tidar itu dengan kader Partai Gerindra gitu. Apa yang bisa diklarifikasi soal ini, Kang? Jadi gini, tidak mudah untuk mencari tempat yang bisa menampung, mengakomodir, mengatur kegiatan untuk para pemimpin daerah yang banyak ya. 500 kepala daerah. Artinya apa? Tempatnya harus cocok ya, kemudian juga airnya dan lain-lain begitu, pengaturannya begitu. Nah, kemarin kita di Magelang itu merasa bahwa pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih itu dilakukan dengan sangat baik di sana begitu. Nah, kemudian ya kami memutuskan juga ya sudah di sana lagi saja. Karena tendanya juga masih ada, karena juga berdekatan dengan Akmil. Akmil itu kan punya sejarah panjang penggodokan dari kader-kader pemimpin bangsa, gitu kan. Mengenai siapa penyelenggara di sana, itu kami serahkan ke sana. Ya sama seperti kayak Vito mau nikah, udah nikah belum? Belum, Kang. Belum. Nanti kalau mau nikah, itu kan pasti pertanyaannya adalah ini gedung nikahnya yang cocok mana ya, gitu. Emang cari ini ownernya siapa? Ya kalau saya sih nyari barangkali dapat harga temen kan. Ya ini kira-kira gitu ya. Kira-kira mengenai gitu ya. Siapa pengelolanya, pemiliknya, apalagi tadi soal dari AHU, ya kami nggak sejauh itulah. Yang penting bagi kami acara itu terselenggara dengan baik, biayanya efektif, efisien, ditekan seminimal mungkin. Padat, singkat semuanya. Ya. Kang, yang aku dengar info juga, katanya nanti ajudan juga akan dibatasi masuk ke... Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Tidak ada yang boleh masuk. Jadi begitu kepala daerah datang, masuk terlepas dari dunia luar. Jadi mereka nyuci apa segala macam? Ada LO. Jadi kita siapkan LO. Jadi kalau ada apa-apa, nanti silahkan hubungi LO. LO itu yang mengatur semuanya. Misalnya
habis nih obatnya, ya misalnya ada obat kolesterol yang habis, gitu kan. Ya silakan hubungi LO, nanti kita akan mengatur semua. Nanti LO yang akan ambil langsung mungkin gitu. Iya, gitu. Oh, seru juga ya. Jadi mereka yang selama ini dikawal juga jadi mandiri. Itu memang atas dasar efisiensi atau memang arahan dari presiden? Sederhana aja sih. Kalau 503 pemimpin itu masing-masing membolehkan ajudannya masuk, penuh ya Pak? Penuh sih. Ya, penuh, suasana pasti nggak nyaman lah. Ya, lebih kepada kepraktisan seperti itu sih. Ya. 1 minggu tuh susunan acaranya gimana aja, Kang? Ya, pagi-pagi olahraga, setelah olahraga persiapan, apel sebentar, arahan-arahan. Setelah itu masuk di ruang kelas, break kemudian sore hari, makan malam, setelah itu lanjut lagi sampai jam 9, kira-kira begitu. Oh, jadi materi full kayak kita LDKS gitu-gitu, full materi gitu seperti kan? Itu. Ya. Lah, materinya itu Kang, tadi sempat di-spill, ada KPK, ada BPKP, ada menteri-menteri, tapi secara temanya, apa aja sih yang akan dibahas di situ gitu? Yang pertama adalah tugas pokok dari kepala daerah. Nah ini nanti teman-teman Dirjen Kemendagri yang akan berbicara ya tentang keuangannya gimana, perencanaan pembangunannya seperti apa gitu. Nah yang kedua adalah para menteri, yang 40 sekian menteri itu akan berbicara tentang Astacita, diturunkan lagi. Oh, tentang Astacita. Iya, bukan hanya makan bergizi, tapi juga ada ketahanan pangan, ya, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak gitu. Jadi itu. Harusnya sih akan sangat menarik ya, karena semua pasti berbicara sesuai dengan otoritas masing-masing dan ada kejelasan. Selama ini kan teman-teman kepala daerah agak bingung, ini makan bergizi, peran daerah di mana? Ini langsung bisa dengar langsung. Dan yang sangat menarik adalah nggak hanya satu arah. Teman-teman itu juga bisa interaktif. Teman-teman bisa nanya. Bahkan nanti juga ada momennya dipecah-pecah jadi kelas-kelas kecil, Vito. Jadi ada ruang kelas gede 500, ada ruang-ruang kelas antara kapasitas 50 sampai 100. Nah, di situ terjadi dialog, interaksi dan lain-lain. Itu kayak FGD gitu Kang ya? Iya. Gitu seru juga ya. Jadi nanti kemudian kita akan bisa lihat di mana ada gapnya, di mana ada overlapnya. Jadi ini bukan hanya satu arah, Vito. Tapi teman-teman kepala daerah bisa menyampaikan. Nah, setelah itu pun akan ketahuan. Ya, katakanlah begini, kata menterinya ya. Ini anggaran ini akan dikucurkan untuk ini, konteksnya ini ya. Ketika kemudian daerah bilang, loh kok ini overlap, kok berbeda. Kalau bisa disampaikan hari itu bagus, tapi kalaupun tidak, kita tuh ada tim notulensinya loh. Di retret itu? Kami menyiapkan LO puluhan, menyiapkan notulensi setiap kelas banyak, ada dokumentasinya. Artinya setelah itu terjadi kan akan terlihat, mana yang sinkron, mana yang enggak. Disinilah makanya saya bilang ini adalah momentum bukan satu arah, tapi sinkronisasi tadi supaya nyambung gitu. Jadi nggak ada itu sentralisasinya di mana. Justru ini mendengarkan aspirasi daerah supaya teman-teman daerah itu juga punya ruang untuk bicara. Karena gimana gitu Kang, maksudnya menekankan soal kekhasan suatu pembangunan suatu daerah gitu. Ketika nanti kepala daerah juga harus menyesuaikan diri mungkin dengan astacitanya Pak Prabowo, dengan program-program pusat yang akan berjalan di daerah, sementara dia juga punya visi misi tentang daerahnya gitu. Gini, kepala daerah itu adalah bagian dari pemerintah pusat. Itu jelas dalam undang-undang. Bagian. Nggak boleh berbeda loh kepala daerah itu. Tidak boleh berbeda. Otonomi daerah itu kan menyisakan hubungan luar negeri, moneter, agama, itu nggak bisa kan. Tetapi yang lain ada ruangnya. Nah ruangnya ini di mana? Nah ruangnya ini kan disusun di RPJMD. Jadi visi misi kepala daerah ini kemudian digabungkan dengan visi misi dari pemerintah pusat. Disusunlah RPJMD tadi. Dari RPJMD itu kemudian diturunkanlah jadi perencanaan, jadi anggaran pembangunan daerah, APBD, gitu. Jadi udah ada mekanismenya. Iya, tapi bukankah maksudnya di Undang-Undang Pemda juga RPJMD itu harus sesuai dengan RPJPD mungkin? Betul, betul. Nah ini kan artinya ada rencana jangka panjang di daerah, tapi juga ada rencana di nasional. Iya. Kan RPJMN-nya sudah, ya. Sekarang sedang menyusun teman-teman itu RPJMD. Nah lebih cepat lebih bagus. Itulah saya bilang tadi. Kalau menunggu yang gugat di MK, maka kelamaan, APBD-nya nggak? APBD harus jalan. Nah, menyusun RPJMD ini adalah memadukan satu, program pemerintah pusat. Kedua, visi misi kepala daerah.
Yang ketiga, nah ini kemarin ada prinsip-prinsip efisiensi dan lain-lain, ini diturunkan di sini. Jadi emang harus mengakomodir semuanya. Iya, sekali lagi sudah ada mekanismenya, sudah ada menyinkronkan itu. Jadi sangat tidak tepat kalau kita bilang tadi sentralistis, tidak mengakomodir ruang, enggak. Ini kita masih menganut sistem otonomi daerah yang diakomodir lewat penyusunan RPJMD tadi. Justru daerah bisa menyampaikan gitu supaya sinkron. Berasa ini nggak sih Kang, iri sedikit, waktu zaman gue wali kota kan dulu nggak ada begini. Iya, ya dulu kita lebih lama, lebih membosankan ya. Dan nggak semua menteri berbicara, menteri mungkin 1-2. Oh, zaman dulu itu tuh eselon 1 aja yang berbicara. Eselon 1, kadang-kadang eselon 2, kadang kita nggak tahu ini siapa. Nah sekarang dikemas dengan sangat berbeda dan menurut saya sangat inspiratif. Oh, jadi ini malah justru bisa jadi kemewahan tersendiri buat kepala-kepala daerah dalam ini. hal substansi ini mewah luar biasa. Dalam hal substansi. Karena narasumbernya juga itu, ada menteri semuanya. Karena kalau nggak menteri nggak boleh. Nggak bisa, tidak diwakili. Lah kemarin Kang Bima juga bilang ada mantan presiden. Siapa itu Kang? Ya, nanti lihat aja ya. Tapi jadi? Nanti kita umumkan. Ya. Tapi jadi ngisi? Ya, we'll see. Kita lihat. Oke. Kang, menarik juga tadi Kang Bima nyinggung soal efisiensi Kang. Ada berita yang ramai belakangan ini bahwa transfer ke daerah juga kan dipotong gitu Kang. Sementara kita tahu nggak banyak daerah yang bisa mandiri dengan PAD-nya gitu. Ini kira-kira dalam 5 tahun ke depan akan seperti apa wajah pemerintahan daerah di era efisiensi ini? Ya, kemarin Presiden dalam rapat kabinet dan juga dalam pertemuan lain itu menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi itu harus dilaksanakan dan dieksekusi secara tepat. Jangan sampai salah tangkap. Hanya menyosor, hanya mentargetkan pemborosan dan hal yang tidak efisien. Makan minum, anggarannya besar, perjalanan dinas yang nggak perlu, seremoni, perpisahan, ulang tahun, itu di-cut gitu ya. Tetapi untuk hal-hal yang masih dibutuhkan, pembangunan infrastruktur yang memang sudah ditunggu oleh warga misalnya, kemudian honor-honor alokasi yang memang harus dibayarkan, itu nggak boleh dikurangin. Jadi ada pemahaman yang kurang tepat terkait dengan prinsip efisiensi ini. Jadi berbeda, efisiensi itu bukan pemotongan semua tanpa kecuali, tapi difokuskan ke hal-hal yang memang biasanya tidak produktif. Saya pernah menjadi ketua Asosiasi Wali Kota, APEKSI, dan agak tahu lah mana teman-teman yang bagus ya, yang APBD-nya sehat, tapi mana yang APBD-nya itu sudahlah tidak sehat, kemudian juga banyak dialokasikan untuk anggaran-anggaran yang nggak jelas. Ya. Nah, itu masih banyak. Ya misalnya kegiatannya namanya pencegahan stunting. Tetapi 60% dari stunting itu digunakan untuk perjalanan dinas dan kunjungan kerja. Oh iya. Kegiatannya namanya pemberantasan kemiskinan ekstrim. Ya. Tetapi menyewa alat tulis kantor dan hal seremoni operasional itu lebih besar di situ. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden. Tapi dalam efisiensi yang telah diketuk palu di tingkat pusat, itu memang menyasar ke sana aja? Atau itu masih harus diterjemahkan oleh Pemda masing-masing? Gini, surat edaran dari Kementerian Keuangan itu kan pertama untuk KL, Kementerian dan Lembaga. Ini pun sekarang masih disusun loh, belum final loh. Karena ada dialog seperti ini kan, ya seperti misalnya Kemendagri. Ketika awal kami sampaikan, nggak mungkin belangko KTP itu dihilangkan. Karena warga itu membutuhkan. Oke, enggak. Nah itu proses seperti itu masih berjalan. Nah untuk daerah ini sedang disusun edarannya, panduannya seperti apa. Ya karena sekarang semuanya masih menyesuaikan. Karena Presiden ingin pastikan jangan sampai ada hal yang terpotong padahal itu dibutuhkan oleh rakyat. Padahal sebetulnya belanja itu mungkin produktif gitu ya. Iya. Lah iya Kang, tapi jadi Kemendagri di sana perannya adalah membuat panduan untuk pemerintah daerah itu. Ada nggak sih nanti kalau nanti sudah berjalan gitu pengawasannya akan seperti apa dari Kemendagri? Pengawasan itu sudah ada mekanismenya karena ada evaluasi APBD. Ya, jadi begitu diajukan kan kita evaluasi lagi. Kemudian ada reward and punishment. Bagi yang serapannya tinggi akan diberikan reward, bisa dana insentif dan lain-lain gitu ya. Bagi yang tidak juga ada mekanisme hukuman dalam hal yang sifatnya administratif begitu. Dan ini Kemendagri kan fungsinya ada supervisi. Kami punya dirjen Otda, dirjen KUDA
itu melakukan supervisi, memantau itu. Jadi kita bisa memonitor itu. Dan kami punya SIPD yang real time, memeriksa ini serapan udah sampai mana, dilokasikan kemana. Kita sedang perkuat SIPD itu. Diperkuat jaringannya, diperkuat juga tim analisisnya, supaya kita bisa monitor terus. Tapi Kang Bima nggak khawatir bahwa pemotongan ini akan mungkin mengganggu pengembangan di daerah karena tadi ada ketergantungan yang cukup tinggi kita selama DAU, DAK itu daerah banyak sekali yang masih ketergantungan itu, Kang. Langkah-langkah ini kan didasarkan atas kekhawatiran itu. Iya, kekhawatiran itu ada. 80% APBD kita belum mandiri, masih tergantung pemerintah pusat. Ya. 60% masih menggunakan itu untuk hal yang tidak substantif. Makanya ada sistem reward and punishment tadi. Makanya ada SIPD tadi, begitu. Makanya ada instruksi presiden tadi, begitu. Ya kita lihat ya nyatanya memang tidak semua aparatur daerah punya kapasitas. Tidak semua aparatur daerah juga punya sistem yang baik untuk melakukan pengawasan. Nah ini kita bangun sama-sama sistemnya bersama-sama dengan KPK, namanya itu apa ya, monitoring pencegahan korupsi lah kira-kira begitu. Itu ada scoringnya. Ada nilainya oleh KPK, dinilai terus. Ini inspektorat seluruh Indonesia yang menyusun sistem itu. Dan ini lagi diperkuat terus? Diperkuat terus, ya. Iya. Karena mungkin nanti jika transfernya memang sudah dibatasi, mau nggak mau, Pemda juga harus menggunakan itu secara efektif, nggak bisa foya-foya dan sebagainya gitu kan ya? Iya. Dan selain memaksimalkan efisiensi, kita juga mendorong untuk menggenjot pendapatan asli daerah PAD dari sumber-sumber yang lain. Bisa dari ekonomi kreatif, ya bisa dari pajak dan lain-lain lah. Itu kita dorong juga di situ. Oh, oke. Menarik. Nanti efisiensi yang ngomong siapa, Kang? Di red-red, Kang? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan? Ya. Ibu Sri Mulyani langsung? Ada Menko Perekonomian dan juga ada Menteri Keuangan. Kang, ini harapannya artinya dari pemerintah pusat dengan adanya red-red ini, harapannya terhadap keberlangsungan pemerintahan daerah nanti seperti apa? Ada satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh Zoom, yaitu menguatkan emotional bonding dan membangun chemistry. Kami waktu 4 hari di Magelang, itu semakin dekat dengan para wamen. Ya, wamen keuangan itu, yang tadi nggak terlalu kenal, begitu ketemu di sana lebih kenal, sekarang tinggal WA kalau ada apa-apa. Bahas tentang efisiensi kita tinggal WA. Oke. Nah, bisa dibayangin nggak, kepala daerah itu kan nggak bisa kerja sendiri. Benar. Pada saatnya nanti, nauzubillah min zalik, misalnya ada bencana, ya, itu pasti perlu bantuan satu sama lain. Koordinasinya gimana? Pada saatnya nanti ternyata inflasi membutuhkan kerjasama. Misalnya ya, ada daerah yang bawang putihnya susah banget. Ada daerah yang cabai keritingnya itu mahal. Itu perlu disuplai oleh champion-champion dari daerah lain. Kalau udah kenal kan enak. Jadi chemistry dan juga emotional bonding. Itu pertama. Yang kedua, nanti teman-teman kepala daerah itu dikasih tugas. Tolong nanti actionnya apa setelah dari sini. Apa gagasannya di daerah masing-masing. Itu mereka lontarkan dan mereka usulkan, nanti kita monitor. Jadi kita berharap setelah dari Magelang ini ada inspirasi untuk aksi. Ada agenda aksi yang konkret yang kita monitor dari Kemendagri. Dan mungkin bisa menginspirasi daerah lain juga? Pasti menginspirasi. Siap. Karena ada banyak hal yang nggak bisa selesai dengan surat menyurat, tapi bisa selesai dengan perkawanan ya, Kang? Sekarang interview aja kita bisa nggak cuma surat menyurat? Itu dia. Nggak bisa, masukin kan? dari bawah kan kita lama. sering berbalas WA kan nggak nyambung kan? Iya. Siap. Kesini efisiensi? Sini lumayan sih, Kang. Bensinnya turun lah dari pertama ke Pertalite. Terakhir, Kang, satu lagi. Pak Prabowo akan datang nggak? Insya Allah hadir. Di hari terakhir? Nah, Presiden menyampaikan beliau bisa hadir kapan saja. Tiba-tiba beliau hadir di awal, tiba-tiba beliau hadir di tengah, tiba-tiba beliau hadir di ujung gitu ya. Inkognito nih, sidak siap-siap. Ya, Presiden kan begitu ya. Setiap saat kalau beliau punya rencana ya bisa saja gitu. Siap, oke. Begitu, sahabat Kompas.com, makasih banyak Kang Bima udah diterima di sela kesibukannya. Semoga mencerahkan. Saya Vittorio, sampai ketemu di Gegas dan Nampol berikutnya. See you.